Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara obrolan santai, rencananya membahas isu yang terkini terkait dengan pungli di pelabuhan yang di mana ketahui, pungli di pelabuhan ini memang telah terjadi atau memang telah ada dari, beberapa tahun yang lalu ya, makanya memang ini sudah menjadi, isu yang sebenarnya kalau di ranah pelabuhan memang isu yang sudah ada sejak lama ya, sudah ada sejak lama dan, pada hari Kamis yang minggu lalu ya Pak Jokowi, Pak Presiden kita, Pak Jokowi, semoga Allah menjaga beliau, eee, datang dan berdialog dengan, beberapa, driver-driver, truk, eee, dan menanyakan terkait dengan, eee, ada tidaknya, praktek-praktek yang, tidak diperkenankan di pelabuhan dan supir-supir, driver-driver tersebut juga, menyatakan, eee, kekecewaan dan meminta agar, eee, Pak Jokowi sebagai presiden untuk, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di pelabuhan terutama terkait dengan pungli. Untuk teman-teman ketahui, permasalahan pungli ini saya telah saya telah, meneliti dan menulis dalam satu jurnal internasional, eee, di mana artikel saya berjudul "Fraud and Anti-Fraud in Port Sector", di mana, di artikel tersebut diterbitkan, pada jurnal internasional, eee, Asia Pacific Fraud Journal. Nanti akan, linknya akan saya berikan di kolom deskripsi. Intinya dalam artikel itu, saya mencoba untuk mengungkapkan berbagai macam, tindak fraud yang ada di, pelabuhan dan apa solusi yang bisa diberikan, yang telah diberikan oleh PT Pelabuhan Indonesia II tentunya dan, eee, dan kalau nanti kita baca ya, kalau kita baca artikel tersebut memang fraud-fraud yang ada memang sampai sekarang masih ada dan, eee, pihak dari PT Pelabuhan Indonesia II telah mengupayakan maksimal ya, menggunakan secara maksimal dengan membuat, satu channel ya, satu satu saluran untuk, melakukan pengaduan di mana di situ, di saluran tersebut, eee, masyarakat bisa memberikan, atau mengadukan semua permasalahan terkait dengan pelayanan yang ada di, lingkungan pelabuhan, Indonesia II khususnya di Jakarta ya, khususnya di Jakarta. Kanal tersebut atau, bisa teman-teman sekalian bisa langsung di-browse atau coba, main ke alamatnya itu IPC Bersih, klik di IPC Bersih, nanti akan di situ ada, channel terkait dengan whistleblowing system. Baik, untuk tidak memperpanjang lebar, saya akan mencoba untuk, men-share, eee, di mana, teman-teman sekalian eee, bisa melihat dan bisa, membaca artikelnya yang saya yang telah saya, utarakan sebelumnya
di eee, website jurnal Asia Pacific Fraud Journal ya. Nanti linknya akan saya berikan ya. Dan, eee, kita bisa lihat, mhm, langsung ke jurnalnya, ya langsung ke jurnalnya, ya ini jurnal yang, saya buat, ya, di mana, ini bicaranya adalah fraud and anti-fraud in the port sector. Jadi saya coba, eee, men menjelaskan dan mengungkapkan apa saja fraud-fraud yang ada di pelabuhan dan apa upaya yang anti-fraud yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia 2. Baik, langsung saja ke artikelnya, di mana, tujuan dari yang saya ungkapkan pada abstrak ya, di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk, mengetahui ya sebenarnya, mengetahui apa, apa kecurangan atau fraud dan anti fraud yang ada dalam sektor pelabuhan, ya. Dengan menggunakan metode penelitian menggunakan metode, kualitatif kualitatif dengan pendekatan, studi kasus, di mana hasil yang ditemukan, pada penelitian kali ini terkait dengan, kecurangan itu, ya kecurangan dilakukan oleh, eee, beberapa oknum ya, oknum karyawan, ya kemudian manajemen, supplier, ya, dan customer sendiri juga ada yang, melakukan kecurangan di lingkungan pelabuhan. Dan, untuk program anti fraud, PT Pelabuhan Indonesia 2 sebenarnya sudah melaunching ini, ya dengan, istilah IPC bersih ya, atau IPC bersih dengan bersih dengan konsep, sebenarnya konsepnya adalah whistleblowing system. Kemudian lanjut, ini artikelnya diterima di September tahun 2017 dan melakukan revisi pada bulan Desember dan diterbitkan dan diterima pada bulan Maret tanggal 27, tahun 2018. Kemudian, pendahuluan ya, dan latar belakang sebenarnya, latar belakang ya. Kita mengetahui bahwa pelabuhan itu adalah, sebuah, sebuah refleksi atau sebuah gambaran dari, eee, miniatur dari satu bangsa ya. Dan, pelabuhan itu merupakan, pintu gerbang ya, pintu gerbang perekonomian dari satu negara ya, di mana kita bisa melihat ya, kita bisa melihat wajah satu bangsa ya, satu bangsa atau negara gitu ya, itu bisa dilihat dari bagaimana, pengelolaan tentang pelabuhannya ya, pengelolaan. Jadi saya coba menggambarkan bagaimana, eee satu pelabuhan itu bersih atau tidak kita bisa lihat seperti, saya gambarkan seperti rumah ya, rumah yang ada di, rumah kita ya. Kalau kita atau kita kalau atau kita hendak bermain ke satu rumah, dari tetangga kita atau teman kita ya. Nah, kalau kita lihat depan rumahnya sudah, tidak terurus ya, kotor dan yang lain, dapat dipastikan di dalamnya juga seperti itu ya. Ya, itu kan gambaran kita sebagai tamu ya, biasanya tamu dan, "Oh, di luarnya kotor." Apalagi yang di dalam gitu ya. Makanya, mmm, penting ya, pentingnya kita menjaga menjaga, pintu masuk ya, atau, ya sebelum, masuk ke dalam tamu masuk ke dalam rumah ya, kita sudah membersihkan area-area di depan rumah kita sehingga,
tampak depan dan tampak dalamnya memang sesuai ya. Kalau memang kita bersih tampak dalamnya, ya sesungguhnya yang di luar juga harus kita jaga gitu ya. Ya walaupun ini kadang kita menjumpai juga rumah depannya kotor, memang dalamnya juga bersih gitu ya. Nah ini harus, ya ini analogi ya, analogi ya, analogi. Di mana, pelabuhan adalah gerbang ya, gerbang perekonomian, ya itu bisa kita lihat juga ya kalau memang, dari awal dari gerbangnya saja sudah, high cost ya, ya tentunya ya ke dalamnya makin makin memang tinggi dan ini cost-nya juga bukan cost, dalam arti, bukan, eee, bukan cost yang secara resmi kan ya, kalau kalau diungkapkan oleh ICW ya, ICW ya. Ya ini itu, ya kalau kita lihat ya, salah satu, eee hal yang ilegal ya, ya ya yang ada mungkin mengeluarkan biaya-biaya yang di luar ketentuan gitu ya, itu di tahun 2004 saja melalui survei ya, melalui, penelitian yang dilakukan kerjasama ya Mas, eee, antara Gajah Mada dengan, USAID ya, ya United States Agency for International Development yang di tahun 2004 sendiri itu mencapai tiga 3 triliun ya, 3 triliun per tahun. Bayangkan cost-nya di pelabuhan kita sangat mahal ya, sangat tinggi ya. Nah ini tentunya menjadi, efek ya kepada, eee, citra dan kinerja dari pelabuhan, Indonesia khususnya Pelabuhan Indonesia 2. Nah ini, gambaran dari, eee, terminal di Indonesia ya, yang terutama yang ada di Jakarta ya, gimana perkembangan tiusnya dan yang lain ya, per tahun ya, itu Tanjung Priok itu, meningkat ya 4,72% atau 5 juta tius ya, 5 juta tius ya, dibanding tahun 2016 ya, di 2016 ya. Nah, kalau sekarang kapasitas dari Tanjung Priok ya itu sekitar 7 juta ya, 7 juta tius, 7 juta tius. Nah, eee, tentunya ini menjadi sangat penting ya, sangat penting, agar, pelabuhan bisa manage dengan profesional dengan, tadi mencoba untuk, mengurangi biaya-biaya yang memang, tidak sepatutnya diadakan ya. Nah makanya ini, menjadi sangat menarik untuk dijadikan penelitian. Nah ini di sini ada dimensi dari, macam-macam ya, dari fraud dan yang lain. Ini bisa dibaca eee, di jurnal ini, di literatur review-nya. Penulis mengungkapkan bagaimana definisi of illegal leave, definisi of fraud, ya, illegal leave are include in fraud, ya, apa saja yang ada di dalamnya ya. Di sini, eee, intinya adalah, fraud yang ada di dalam, pelabuhan itu, memang klasifikasinya hampir sama dengan fraud-fraud yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di tempat yang lain ya. Namun memang dari segi, modus operandinya yang memang, istilah-istilahnya yang banyak yang berbeda ya. Nah ini, bisa dilihat kalau dari tipe atau dari macam atau jenis dari fraud yang ada, yaitu ada fraud yang dilakukan oleh, karyawan, manajemen,
atau skema dari investasi yang ilegal, yang tidak sesuai gitu ya. Kemudian bagaimana, eee eee, pemasok atau vendor melakukan fraud, customer fraud sendiri bagaimana customer, melakukan fraud-nya, kemudian ada computer fraud ya, ada computer fraud dan, yang lain ya. Nah, bagaimana, pencegahan dan, antisipasi, program yang dilakukan untuk, meminimalis ya, ke apa namanya, kegiatan fraud ini, ya, atau, eee, apa namanya, eee, untuk meminimalisir, eee, tindakan fraud dan bagaimana pelaku tidak leluasa ya melakukan korupsi atau fraud. Nah di sini, ada beberapa program yang, bisa dilakukan, salah satunya adalah, eee, proaktif ya, membuat, kebijakan terkait dengan fraud ya. Ya di sini, bisa dilihat, kalau dari, KOSO, ya dari KOSO itu ada beberapa, internal, kontrol. Jadi intinya penguatan dari internal kontrol dan membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan itu, ya. Kalau dari KOSO kita bisa dilihat ada control environment ya, coba, lingkungan pengendali, kemudian dilakukan risk assessment, ya, kemudian, control activities, dan kemudian informasi dan communication, terakhir adalah monitoring. Nah ini, eee, bisa salah satu langkah yang bisa meminimalkan resiko dari fraud, ya tentunya. Yang menjadi menarik dipertanyakan adalah apakah bisa hilang fraud itu tersebut ya? Eee, tentunya, jawabannya adalah kita kita bisa meminimalkan, eee dan potensi-potensi ke hal fraud tersebut, ya. Sehingga dengan sendirinya kita berharap ini tidak terjadi fraud ini tidak terjadi. Dan ini, ada prosedur, untuk, mendeteksi dan untuk melakukan pencegahan fraud ya dengan mengimplementasikan, program compliant program. Ya, seperti, ini kita, ya tadi ya membuat kebijakan dan yang lain terkait dengan fraud, ya. Dan ini juga kita bisa melakukan beberapa, eee, langkah ya. Misalnya dalam monitoring sistem ada 3 yang dapat langkah yang bisa digunakan, reporting program, hotline, dan reward ya. Nah ini, salah satu konsep dari whistleblowing system ya, dan ini IPC sudah melakukan atau PT Pelindung Indonesia itu, sudah, menyediakan ya channel ini. Jadi, kurang tepat, kalau teman-teman dan, mungkin, khalayak, masyarakat yang menyatakan bahwa ini tidak ada upaya ya, tidak ada upaya, tidak benar ya. Saya penelitian di tahun saya 2017 bahkan sebelumnya sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia II untuk, konsen terhadap, permasalahan ini, ya. Ya tujuan dari riset ini, kita, eee, adalah ya untuk, eee, mengetahui ya tipe dan model atau ya terkait dengan fraud yang ada di, sektor pelabuhan dan, bagaimana mengetahui, anti fraud program yang ada di, eee industri pelabuhan atau port sector ya. Nah ini ada riset metodenya,
Ya, riset metodenya ini, menggunakan qualitative research ya, dengan pendekatan studi kasus ya, di mana saya peneliti, eee, waktu itu kita mencoba untuk, mengumpulkan data ya, kemudian melakukan interview ya. Saya melakukan interview beberapa karyawan dari PT Pelabuhan Indonesia 2 yang memang waktu itu, eee, berkecimpung, dalam penanganan whistleblowing sistemnya ya. Kemudian juga saya melakukan, olah data dan kemudian saya juga ambil-ambil, sumber-sumber dari, referensi-referensi baik itu surat kabar, digital ya, melalui website-website dan buku-buku untuk, eee eee, agar penelitian saya ini, makin, sempurna walaupun memang masih banyak kekurangan dalam penelitian kali ini ya. Nah, hasil dari, penelitian, yang coba saya, simpulkan dari yang saya teliti, ya adalah, pada, penelitian kali ini mengungkapkan bahwa, adanya fraud yang dilakukan oleh karyawan ya, meliputi meminta tips kepada, para supir yang ingin masuk ke dalam pelabuhan. Kemudian mencuri isi dari, kontainer ya. Nanti kita bahas ya, kita bahas ini beberapa kemudian, manipulasi terkait dengan berat kontainer, kemudian, tadi sama meminta, eee, tips ya dari supir truk ya, kemudian, over eee, lembur yang fiktif, kemudian closing time, eee, manipulasi penggunaan dari spare part, kemudian ada backdate dari PR dan PO ya, purchase request dan purchase order. Kemudian, melakukan kolusi dengan vendor dan kemudian adanya, biaya-biaya untuk koordinasi yang lain, nanti akan kita bahas ya. Kemudian, manajemen fraud itu membuat, perusahaan dengan perusahaan, kemudian, perjalanan dinas yang, sebenarnya, berlebihan dan fiktif ya. Kemudian, manipulasi dalam laporan ya, manipulasi yang dalam laporan, ya. Di mana, seharusnya rugi namun, dinyatakan untung. Nah, ini suatu, manipulasi. Kemudian, eee, terkait dengan, kecurangan yang dilakukan oleh vendor, ya, ini, terkait dengan tidak tidak aslinya dari, spare part ya atau, kualitinya rendah ya. Kemudian, kolusi melakukan kolusi terhadap vendor untuk memuluskan satu proyek atau mendapatkan pekerjaan. Kemudian melakukan subkontrak ya, kalau dia sudah dapat kontrak dari kita namun mereka mensubkan kembali sehingga ini menjadi hal yang, sulit dan merugikan, kepada, pihak perusahaan perusahaan. Kemudian customer, fraud itu termasuk, eee, me mengambil ya kontainernya itu tidak, tepat waktu ya, ya atau membiarkan kontainernya berada di pelabuhan karena memang, eee, biaya di luar, lebih mahal dibanding ditaruh di dalam pelabuhan, ya. Nah ini terkait dengan dwelling time ya sekarang, sekarang
Itu kejadian dulu ya, kalau kejadian dulu ya. Nah, kalau sekarang kejadiannya berbeda. Sekarang, para customer berlomba-lomba untuk cepat mengeluarkan mengeluarkan barangnya ya dari pelabuhan ya. Karena ada kebijakan dwelling time dari pemerintah, di mana, makin cepat, makin baik untuk, ya bahkan, ada peraturan, tidak lebih dari dua dua hari ya, sudah harus keluar dari pelabuhan. Tentunya kalau, untuk bagi pihak pelabuhan untung karena memang makin lama, kontainer ditaruh di, yard ya atau lapangan dari pelabuhan, tentunya, ada pendapatan, ada revenue tersendiri untuk pelabuhan ya. Namun kalau dibandingkan dengan penyimpanan di luar mungkin bisa lebih mahal dibanding penyimpanan yang di rumah. Makanya ini dilakukan, dia menunda-nunda untuk mengeluarkan kontainer ya. Kemudian, eee, melakukan, pemalsuan terhadap dokumen, mencuri isi kontainer, manipulasi berat, ya. Jadi, mereka masuk ke dalam pelabuhan, sebenarnya, kontainer atau barangnya sudah rusak ya, masuk ke dalam pelabuhan. Namun, mereka, eee, mengklaim bahwa rusaknya yang melakukan adalah pihak pelabuhan ya, sehingga dia melakukan klaim ya. Nah ini kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh customer itu sendiri ya. Ya dari, temuan di atas, peneliti ini fokus terhadap isu, terkait dengan, yang terjadi di pelabuhan saja ya, dan program apa saja yang dilakukan oleh Indonesia, Port Indonesia Port atau PT Pelabuhan Indonesia 2 dalam, mencoba mengurangi, dampak dari fraud ini atau kegiatan fraud ini dengan menggelontorkan satu program atau satu program yang dinamakan IPC Bersih. IPC Bersih, di mana di sini PT Pelabuhan Indonesia sudah, telah atau sudah, eee, me memiliki satu program whistleblowing system ya, whistleblowing system ya. Nanti kita bisa cek, website dari, eee, IPC Bersih ya. Ya, atau whistleblowing system yang dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia 2. Baik, kita diskusikan masalah tersebut ya. Jadi di sini, di ya, kita bisa lihat kita bisa lihat, eee, coba lihat program, IPC Bersih yang tertera dalam website ya. Ini, website dari IPC Bersih ya. Ini website dari IPC Bersih ya, dan jurnalnya bisa Bapak lihat teman-teman sekalian bisa lihat jurnalnya di sini ya.
Ya ini yang jurnal yang saya buat, yang bisa dilihat tadi saya ungkapkan, ya. Nah, baik kita akan mendiskusikan, fraud yang ada dalam pelabuhan yang tadi saya sudah sebutkan di awal ya, sudah saya sebutkan di awal. Yang pertama adalah, fraud in, port sector apa saja ya, ya. Intinya apa saja, kecurangan-kecurangan yang ada di, sektor pelabuhan ya. Yang pertama, fraud yang dilakukan oleh atau kecurangan dilakukan oleh karyawan, ya atau employee fraud ya. Yang pertama asking tip on entry to the port ya, meminta, imbalan masuk atau tip ya jika, ada orang atau, supir-supir yang ingin masuk ke dalam, pelabuhan ya, itu melalui, gate ya, melalui pintu masuk pelabuhan. Biasanya ini, petugas yang jaga itu meminta tips ya kepada para supir truk. Data yang, ada menyebutkan, tipsnya sekitar 2.000 ya, 2.000 ya, ini saya ambil dari, majalah Detik ya, atau apa namanya, di Detik ya, detik.com, laporan-laporannya sekitar ada setiap bahkan ada yang 10.000 ya, dan yang lain, atau meminta rokok ya, uang rokok istilahnya dalam hal itu, uang rokok ya, dan beberapa tip ya. Ya, ya kisarannya 2.000 sampai Rp10.000 ya. Nah, apakah hal ini masih ada? Sekarang, PT Pelabuhan Indonesia 2 dan terminal-terminal yang ada sudah, saat ini ya, sudah tidak ada lagi petugas-petugas yang, gate ya, petugas-petugas gate ya. Sekarang gate-nya sudah, pakai otomasi sistem ya dengan juga teman-teman kalau lihat, atau teman-teman kan suka, lewat jalan tol ya, sekarang pintu pintu tol sudah otomatis semua ya. Nah ini juga, sudah diimplementasikan di dalam pelabuhan sehingga, dulu belum, fraud ini masih ada ya. Dulu belum ya, fraud ini masih ada ya. Namun sekarang alhamdulillah sudah dilakukan upaya untuk mengurangi, eee, bersentuhan langsung antara, customer dengan, petugas ya, dengan memaksimalkan teknologi yang ada. Ya sekarang sudah pakai dulu e-ticket, sekarang sudah pakai QR code sehingga, eee, supir atau yang ingin masuk ke pelabuhan melalui pintu gate sudah tidak bertemu atau tidak berhubungan langsung dengan petugas ya. Ya, ya jadi yang ada tinggal pemeriksaan, fisik ya, tinggal pemeriksaan fisik apakah ada kerusakan di kontainer atau para sopir membawa, barang-barang ke dalam pelabuhan yang ilegal ya, itu diperiksa dulu di pintunya sebelum nanti akan dilakukan screening kemudian masuk ke dalam kontainer dengan ada kepastian bahwa, kontainer yang dibawa tidak mengalami kerusakan sehingga tidak ada klaim di kemudian hari dari pihak shipping line, karena kontainernya rusak ya. Ini masih dilakukan screening baik dengan menggunakan CCTV atau ada petugas. Dan biasanya petugas juga mengecek, di dalam kabin, supir truk agar, dipastikan bahwa supir truk itu tidak membawa orang tambahan, karena memang yang boleh masuk ke dalam pelabuhan hanya supirnya saja. Untuk connect tidak boleh masuk, ke dalam pelabuhan, eee, ini sebagai upaya untuk meminimalisir pencurian, isi dari kontainer yang dilakukan modusnya adalah dilakukan oleh connect-connect, ya. Nah ini diperiksa, supir hanya boleh, sendiri masuk ke dalam pelabuhan. Nah, ini juga berhubungan dengan, pencurian isi kontainer yang dilakukan baik oleh karyawan, eee, maupun dari petugas jaga atau bahkan oleh supir kontainer itu sendiri ya. Makanya
tadi saya ungkapkan bahwa sudah ada upaya-upaya yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia II dan adanya upaya yang dilakukan oleh pihak terminal ya. Dalam hal ini PT Terminal Peti Kemas Koja dan PT JICT ya. Dan ini sebenarnya sudah umum, common ya, sudah common dilakukan oleh eh, pihak-pihak terkait ya, sehingga mengurangi potensi adanya fraud. Kemudian manipulasi dari isi kontainer ini juga sudah dikurangi, manipulasinya karena memang, sudah tidak ada lagi dan sudah digital, secara keseluruhan, sehingga tidak ada lagi, manipulasi. Kalau dulu memang, truk masuk ke dalam, gate, itu sudah ada orang atau sudah ada petugas yang, eee eee, timbang dan sekaligus untuk timbang sekaligus untuk, menyatakan bahwa beratnya, berapa gitu ya, berapa beratnya dan itu akan berhubungan dengan, biaya. Makin berat biaya makin besar. Nah ini yang dijadikan manipulasi ya dan ini ada kolusi antara supir truk dan atau pengurus dari, eee, kontainer dengan karyawan sehingga beratnya tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan. Namun sekarang, kita sudah tidak lagi seperti itu, berat-berat yang sudah ada memang tetap harus diukur dan dikeluarkan sertifikat dengan istilah PMG, VGM sorry, VGM, Vessel Gross Mass ya, vessel gross mass di mana ini, terinspirasi atau memang dikeluarkan, standar di mana kontainer-kontainer yang ingin dimuat di kapal itu harus, lewat screening, PGM tersebut ya, dan harus dikeluarkan sertifikasi sehingga boleh dimuat ya. Sehingga mengurangi resiko tenggelamnya kapal ya, karena salah, berat ya, salah berat ya karena jadi sehingga, kapal, muatannya sesuai dengan beratnya, tidak terjadi, eksiden ya, kecelakaan atau tenggelamnya kapal di kemudian hari. Ya ini juga sama ada meminta tip dari supir truk dan ini juga common dan ini yang jadi viral kemarin dimintakan uang ya, dimintakan uang. Cuman di pelabuhan memang sudah tidak ada lagi ya, tidak ada lagi namun memang untuk, di gate sudah tidak ada, kecil akan kemungkinan kecil ada namun ketika masuk ke dalam pelabuhan di daerah yard ya, atau di lapangannya, petugas-petugas memang sering meminta, ya. Untuk diketahui kalau dulu kita, ada, eee eee, kalau di lapangan ini Bapak-bapak mungkin, yang pernah, kerja di pelabuhan tahu ya, dulu tuh ada asisten operator, ya. Jadi ada operator yang, mengoperasikan, rubber tired gantry, ya ini kita kasih gambar ya, rubber tired gantry. Coba kita stop dulu, kita coba share, kita cari rubber tired gantry. Rubber tired gantry atau Tango istilahnya, gantry crane yang ada di lapangan, ya. Nah ini yang biasanya, supir-supir truk ini dimintakan uang di sini nih oleh oknum-oknum ya, sebenarnya oknum-oknum dari operator, iya operator ya, oknum-oknum dari operator, ya. Nah ini biar jelas gambarannya seperti apa, nah bisa kita lihat di sini bagaimana hubungan antara supir dengan, supir truk dengan ini ya, ini sebentar gambarnya akan saya perbesar dulu, bentar biar jelas, ini, baik saya share sebentar, biar teman-teman jelas. Nah ini, ya kalau dilihat ini, ya bagaimana, si supir menunggu untuk di-stack, dilakukan bongkar atau muat, ke
ke darat atau ke kontainernya. Nah, ini biasanya si operator meminta upah ya, upah. Dan ini, dulu itu ada operator dan asisten operator di bawahnya, di mana asisten operator bertugas untuk mengatur lalu lintas truknya dan untuk me mencoba untuk mengatur ya, di mana kontainer ini harus di-stack atau ditaruh ya, ditaruh. Ya, nah ini, biasanya terjadi kolusi-kolusi atau terjadi, eee, te meminta ya, meminta kepada supir truk untuk, memberikan tips ya, besarannya sekitar, 5.000 sampai 10.000 dulu ya. Ya bahkan kalau yang susah ada sampai kalau mau yang cepat, 15.000. Nah ini tentunya ini juga, menjadi, satu fraud yang nyata ya atau yang common juga yang ada di pelabuhan ya. Kalau tidak akan diangkat, ya tidak akan diangkat, operator tidak mau angkat dan ini terjadi, ya dan ini terjadi dulu ya ketika ada asisten operator. Nah, PT Pelabuhan Indonesia II dan, teman-teman, atau, perusahaan yang ada di bawah seperti PT GICT, PT, KSO Terminal Peti Kemas Keluja dan yang lain, itu sudah meniadakan, asisten operator atau OA istilahnya atau operator asisten ya, OA ya. OA ditiadakan. Nah, ini juga akhirnya meminimalkan, eee, kolusi atau fraud yang, dilakukan oleh petugas, ya, meminta imbalan untuk mengangkat atau ya mengangkat kontainernya, kalau tidak dikasih si supir akan nunggu sampai lama, bahkan ada yang sampai 2 hari 2 hari, 3 hari, ya bahkan tidur di dalam mobilnya, karena operator tidak ada yang mau angkat karena tidak memberikan uang. Sejumlah uang ini jadi permasalahan tersendiri, makanya ditiadakan. Nah, apakah setelah tidak ada operator asisten, tidak ada pungli? Masih ada pungli. Ternyata si operator, menaruh kantong kresek atau sejenisnya di dekat sana, di dekat satu tempat gitu ya, untuk supir naruh uangnya di sana, kalau enggak tidak diangkat. Tentunya ini, menjadi, PR bagi kita semua bagaimana menyadarkan operator dan ini yang harus, menjadi, perhatian bagi kita semua dan tentunya, teman-teman, driver, teman-teman customer yang, dilayani di pelabuhan dan yang lain itu bisa memakai, kanal, IPC bersih ini untuk melaporkan, nggak usah takut gitu ya, nggak usah takut ya, dan pasti akan ditindak ya, tindakan-tindakan seperti itu gitu ya. Kemudian kita kembali ke jurnal lagi, kita kembali ke jurnal, di mana kita, masih membahas ini, ya masih membahas jurnal yang ada. Oke, kita balik ke jurnal. Nah itu tadi sudah, keterangannya sudah, hampir jelas. Nah ini ada closing time ya, closing time ini juga, biasanya terjadi, biasanya apabila teman-teman yang kontainer-kontainernya ingin dimuat di kapal ya, dan itu ada target ya, kapan kontainer itu harus masuk, ya ini berakibat dengan, adanya fee atau fee untuk, yang terlambat, kontainer yang terlambat itu tetap masuk ya, padahal memang sudah tidak boleh masuk ya. Nah ini dinamakan, tips untuk closing time ya. Biasanya ini terjadi di malam hari dan biasanya yang memberikan upah adalah pengurus-pengurus kontainer yang tetap kontainernya ingin dilayani oleh petugas dan bisa masuk atau bisa dimuat dalam kapal karena sudah closing time, ya. Makanya ini, ada tips-tips sendiri yang memuluskan agar upaya datanya bisa dilakukan ya, bisa masuk ya walaupun sudah, lewat dari,
waktu yang telah ditentukan ini banyak terjadi dan ini sering terjadi dan bagaimana upaya-upaya ini dilakukan bahwa, eee, ya tadi manajemen PT PLN Indonesia 2 memberikan solusi dengan, penyaluran ya, bisa dilaporkan ya kalau petugas yang meminta. Dan juga agar ini tidak terjadi, pengurus atau, driver atau yang lainnya ya, customer untuk tidak membuka peluang ini ya pada, para petugas ya. Ya ini tentunya harus ada upaya kerjasama dari dua belah pihak ya, tidak hanya dari, eee, petugas pelabuhan namun juga dari customer ya, agar ini tidak terjadi lagi. Ada koordinasi fee ya, dan yang lain ya, dengan para polisi, dengan aparat-aparat keamanan yang lain ya. Tentunya ini oknum, bukan semua ya, bukan semuanya oknum ya. Jadi tidak bisa dipukul rata ya, ini hanya oknum saja ya. Kemudian, ada, entertain cost dan yang lain ya. Nah ini, ya ini uang koordinasi dan yang lainnya. Ini tentunya, juga para aparat juga harus menindak tegas ya, para aparat-aparat yang meminta ini ya, koordinasi fee ya. Ya, ini biasanya aparat meminta kepada pihak-pihak pelabuhan dan yang lain, ya. Ya, dan, petugas juga berkolusi ya dengan para petugas yang lain ya, hal ini. Makanya ini semua pihak harus, duduk bareng dan memang berkomitmen untuk menjaga keseluruhan, tidak hanya petugas yang ada di pelabuhan ya. Ya ini common ya, ini terjadi ya, ini bukan berarti kita menuduh ya, tidak. Ada oknum-oknum ya, ada oknum-oknum juga ya. Tidak hanya dari petugas internal pelabuhan, tapi juga memang ada oknum-oknum. Dan ini ada salurannya di IPC Bersih bisa diadukan semuanya ya, biar kita komit untuk, menjaga pelabuhan kita tetap bersih ya. Karena di pelabuhan itu bukan hanya petugas pelabuhan yang ada, tapi keseluruhan ada stakeholder ya. Ada stakeholder-stakeholder yang lainnya yang harus ikut berupaya untuk membantu, agar tercipta, eee, pelabuhan yang bersih ya untuk kita semua ya. Ya ini, customer, fraud ya, ada fraud dari customer ya. Ini menunda ya, menunda ya, mengangkat kontainer ya. Kalau dulu kan, mmm, ini kan sekitar 4 hari ya, dulu 4 hari ya, kalau sekarang ya dia akan nunda-nunda sampai lama, kalau sekarang 2 hari, 2 hari udah harus ya karena memang, dulu itu endapkan di pelabuhan tuh masih lebih untung dibanding di harus diangkut ke, atau di-OB istilahnya, di-OB ke depo-depo ya, itu bisa lebih mahal lagi ya ongkosnya. Ya belum ada punglinya di sana ya, yang terkenal dengan depo-depo yang saya nggak usah sebutkan Bapak dan Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian sudah tahu depo-depo apa yang sudah diindikasikan melakukan, praktek-praktek kecurangan tersebut. Namun ini sudah tidak ada lagi, karena memang, kita sudah pemerintah sudah memberlakukan harus, maksimal 2 hari sudah, para customer harus sudah mengangkut kontainernya dari pelabuhan, dari lapangan pelabuhan. Ya, ini pemalsuan dokumen, ini banyak terjadi ya, ya pemalsuan dokumen, ya barang tidak sesuai dan yang lain. Ini juga, pernah dialami oleh petugas ya, yang dilakukan oleh, customer ya. Kemudian, pencurian isi kontainer itu dilakukan, kerjasama biasanya antara petugas ya, bahkan kita dengan tegas sudah mengeluarkan ya waktu dulu ya, dan sekarang sudah tidak ada lagi ya. Dulu pernah kita sempat mengeluarkan, security yang bekerja sama dengan supir untuk menguras isi dari kontainer yang melakukan pencurian, ya itu sudah dilakukan dengan tindak tegas, ya tindak tegas.
Kemudian manipulasi berat tadi sudah ya, itu dilakukan di gate biasanya. Kemudian, kontainer yang rusak ya, bisa masuk ke dalam ya, tanpa adanya checking dari petugas sehingga terjadi klaim nanti dia mengklaim mengklaim pihak, pelabuhan ya, mengklaim, "Wah ini, komputer saya rusak setelah ada handling dari, pelabuhan." Ternyata memang sudah rusaknya dari luar ya. Nah ini customer fraud. Kemudian apa program anti fraud yang, dicanangkan oleh IPC? Nah, ini sebenarnya ya teman-teman harus melihat dengan utuh ya satu kejadian ya, bahwa PT IPC atau PT Pelabuhan Indonesia itu telah melakukan upaya ya. Ya ya kalau dari segi kebetulan saya juga, pengajar audit ya sehingga saya, senang dan, bangga ya bahwa PT Pelabuhan Indonesia itu telah memiliki program anti fraud ini. Ya yang dinamakan dengan IPC bersih ya. Ya ini diberlakukan untuk keseluruhan keseluruhan dari anak usaha, baik anak usaha dan cabang-cabang PT Pelabuhan Indonesia 2 ya. Tidak hanya PT Pelabuhan Indonesia 2 yang ada di Jakarta ya, tapi keseluruhan PT Pelabuhan Indonesia 2, customer dan stakeholder bisa melaporkan ya pada pada pihak IPC atau PT Pelabuhan Indonesia bila mana ada petugas-petugas dari PT Pelabuhan Indonesia 2, baik itu PT Pelabuhan Indonesia, baik anak cabang dan, anak usahanya, ya itu bisa melaporkan langsung ke dalam channel ini ya dan aman, insya Allah aman dan akan diproses ya, dan akan diproses ya. Ini 2016 sudah diimplementasikan oleh IPC ya, dan udah lama ya, dan ini sudah sebenarnya sudah ada upaya-upaya ya untuk mengurangi, fraud yang terjadi di pelabuhan oleh PT Pelabuhan Indonesia 2 yang kemudian diturunkan kepada anak cabang dan anak usaha yang lain, ya di bawah PT Pelabuhan Indonesia 2 ya. Dan ini yang bisa kita, bahas ya kali ini. Dan ini, jurnal ini bisa di Bapak dari bisa diunduh atau di-download, di nanti saya akan taruh di deskripsi di bawahnya. Terima kasih sudah, menonton channel ini. Adapun konten ini untuk, kita, tidak ada upaya untuk, menampik ya adanya fraud di pelabuhan. Konten ini hanya, mencoba untuk memberikan gambaran bahwa memang di pelabuhan ada fraud. Namun, ya ada pungli dan yang lain, ada korupsi dan yang lain. Namun, kita juga harus adil dalam, hal ini bahwa memang sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia 2, baik itu PT Pelabuhan Indonesia yang, PT Pelabuhan Indonesia juga memberlakukan untuk cabang dan anak usaha yang lain untuk mengimplementasikan hal ini. Ya, sehingga kalaupun masih ada terjadi pungli dan yang lain, itu tentunya menjadi PR ya untuk kita semua ya, dan kita juga sudah berupaya secara maksimal ya, dan dengan adanya ini kita akan lebih proaktif dan kita lebih menggalakkan program kesadaran bagi seluruh karyawan untuk tidak melakukan ini. Adapun, pelaku yang merupakan, mungkin ya oknum-oknum yang merupakan, stakeholder, bukan maksudnya, karyawan yang non organik ya tentunya ini harus dilakukan tindakan tegas, yang yaitu tidak memperpanjang kembali, vendor atau, perusahaan outsourcing yang mempekerjakan ya. Ya jadi sebagai tindakan tegas ya dari PT Pelabuhan Indonesia 2 dan cabang dan anak usaha lainnya untuk tidak mempekerjakan outsourcing perusahaan-perusahaan outsourcing yang pekerjaannya melakukan hal ini yang tentu ini memperburuk citra dari PT Pelabuhan Indonesia dulu dan anak cabang, dan anak perusahaan lainnya, ya. Dan kemudian untuk sebenarnya dari kesimpulan pembahasan ini adalah
untuk menghilangkan atau meminimalisir, fraud di pelabuhan tentunya ada upaya, eee, dan kerjasama sinergi antar seluruh komponen atau stakeholder yang ada di pelabuhan, baik itu dari otoritas pelabuhan, dari Sabandar, KPLP, kepolisian atau AP3, ya dan, yang lain ya, petugas-petugas yang lainnya, ya untuk mendukung upaya-upaya ini ya. Dan kita berdoa untuk, pemimpin-pemimpin kita ya, yang diberikan amanah Pak Presiden, Pak Jokowi, sehingga dan para menteri dan, eee, direktur IPC dan atau PT Pelabuhan Indonesia dan GM dan direktur yang lain yang ada di pelabuhan untuk bisa kita doakan untuk bisa menjalankan amanah ini dan bisa menindak tegas dan dimudahkan eee eee, untuk mengurangi ya kejadian korupsi dan fraud ini. Kita upayakan, kita doakan kepada mereka semua agar dimudahkan dan agar tidak ada lagi ke depan atau minimal-minimal, eee, tidak ada lagi, pungli yang ada di pelabuhan. Tentunya ini, kerjasama kita semua ya, ini yang kita harapkan. Demikian, konten kali ini, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa membantu sebagai upaya membantu untuk mencegah dan untuk, mengetahui secara utuh, eee, fraud dan apa program anti fraud yang telah dijalankan oleh PT Pelabuhan Indonesia II, baik PT Pelabuhan Indonesia sebagai induk maupun cabang dan, anak perusahaan yang lain. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, tidak ada unsur kesengajaan dan mungkin tidak ada unsur politis ya dalam konten kali ini. Semoga bermanfaat. Intinya adalah kita secara, keseluruhan dan secara bersama-sama memberantas pungli ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.